Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sholat silakan sholat. Saat waktunya azan di pause dulu. Karena sholat di awal waktu itu lebih utama. Dan jangan lupa di like, comment, and share biar bareng-bareng kita mendapatkan pahala dari menyebarkan kebaikan. Oke, kalau udah kita simak videonya. Kita akan ngebahas teknis untuk bisa menghijrahkan status dengan melobi langit. Dengan doa. Kan katanya doa itu bisa mengubah takdir, benar? Benar nggak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah. Suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang Dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Wah, kayaknya memang takdirnya nggak bisa. Orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, nikah dengan akhwat yang hafizoh dari pesantren apa gitu. Kan kayaknya takdirnya nggak. Wal hafizin, wal hafizat, gimana sih? Wal hafizin, gimana sih ayatnya? Saya jadi lupa. Orang yang soleh, orang yang menjaga diri dengan orang yang menjaga diri, orang yang soleh dengan orang yang soleh. At-thayyibin lit-thayyibat, maaf. At-thayyibin lit-thayyibat. Orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu nggak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah nggak sekufu, nggak selevel, beda dunia. Yang satu dunia putih, satu dunia hitam. Ini gimana nih nggak ketemu nih? Takdirnya mungkin kita emang nggak layak untuk dia. Tetapi dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengganti takdir. Makanya malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita. Baik menikah, dapat kerjaan, punya anak, dan keajaiban-keajaiban lain yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara menggunakan jalur langit. Sebelum kita masuk materi itu, yuk kita tilawah bareng-bareng ayat yang standar lah tentang doa. Udah pada tahu kan? Silakan dibuka. Ayat apa? Surat Al-Baqarah ayat 186. Itu standar banget kalau bab doa. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat, kalau kita kasih judul ayat ini tuh
janji Allah kepada orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh ilahi. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa. Karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita nggak akan binasa. Kita nggak akan kalah. Kita nggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini nggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, inni qarib. Arti inni qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Gak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar.